Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Kemudian, selain itu ada juga anggota dari kelompok 5, yaitu ada pemateri 1, kemudian ada pemateri 2, Isnarida Hasanah, pemateri 3, Ratu Oktarina Suhendra, dan pemateri keempat yaitu Novita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang rumor dan fakta terkait kesehatan ibu dan anak. Rumor adalah sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia yang berdiri atas sebuah landasan yang menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu. Sedangkan fakta, menurut Istriani 2009, adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu tersebut dapat dinyatakan fakta apabila bisa dibuktikan kebenarannya dan memiliki sumber yang jelas. Rumor dan fakta yang berkembang pada ibu. Yang pertama yaitu pada periode kehamilan. Rumornya, ibu hamil cepat lapar, maka bayinya laki-laki. Sedangkan faktanya, umumnya ibu hamil mulai merasakan gampang lapar setelah periode morning sickness-nya usai. Penjelasannya, janin yang sedang bersemayam di rahim sedang tumbuh pertumbuhannya lebih cepat sehingga menuntut adanya lebih banyak makanan. Karena itu, pada saat rasa lapar melanda, sebaiknya ibu hamil mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi. Rumor, makan sambal menyebabkan kebotakan pada bayi. Sedangkan pada faktanya, lebat tidak hanya rambut bergantung dari genetik orang tuanya. Penjelasannya di sini itu, ibu hamil yang makan sambal tidak akan menyebabkan kebotakan pada bayinya, namun dapat menyebabkan iritasi saluran cerna dan menyebabkan terjadinya diare. Pada periode persalinan, rumor, minum minyak kelapa agar memudahkan persalinan. Faktanya, kelancaran persalinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Penjelasannya, minyak kelapa tidak berpengaruh dalam memperlancar proses persalinan. Hal itu hanyalah sugesti yang berkembang di masyarakat. Namun, dilihat dari nutrisi yang terkandung di dalamnya, minyak kelapa mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan ibu dan bayi. Salah satunya adalah memperlancar peredaran darah. Rumor, proses persalinan kedua lebih mudah. Faktanya, persalinan kedua, ketiga, dan seterusnya umumnya lebih berjalan lebih cepat. Di sini ada penjelasannya. Ini karena kondisi serviks, otot dasar panggul, dan jalan lahir sudah dibuka dengan proses melahirkan anak pertama. Meski begitu, bukan berarti persalinan yang kedua juga tidak akan sesakit persalinan pertama. Rasa sakit sudah menjadi hal yang wajar saat bersalin, tapi setidaknya rasa sakit di persalinan kedua cenderung tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, pada periode nifas, rumor setelah melahirkan memakai kain jarik dan tidur dengan kaki lurus. Sedangkan faktanya, meluruskan kaki supaya aliran darah lancar sehingga tidak terjadi pelebaran pembuluh darah. Rumor, air susu yang pertama keluar tidak boleh diberikan karena bukan ASI. Sedangkan faktanya, ASI yang pertama keluar dianjurkan untuk langsung diberikan kepada bayi. Di sini ada penjelasannya, yaitu penjelasannya karena ASI yang pertama keluar yang bisa disebut kolostrum, mengandung AB alamiah dan kandungan lain yang bermanfaat bagi bayi sehingga sangat dianjurkan untuk diberikan. Selanjutnya, di sini ada rumor. Rumor menyusui akan menyulitkan turunnya berat badan. Sedangkan faktanya, menyusui dapat membakar kalori ibu. Di sini ada penjelasannya, yaitu sebanyak 300 sampai 500 kalori terbakar karena ibu menyusui, sehingga menyusui dapat menurunkan berat badan. Rumor dan fakta yang berkembang pada bayi baru lahir. Di sini ada rumor. Rumor bayi baru lahir tidak bisa melihat dengan jelas.
Faktanya, sejak bayi baru lahir sudah bisa melihat dengan jarak pandang antara 20-30 cm. Rumor bayi usia seminggu sudah boleh diberi makan pisang yang dicampur nasi agar tidak rewel dan tidurnya nyenyak. Faktanya, usus bayi pada usia seminggu belum mampu mencerna karbohidrat. Penjelasannya, di dalam usus bayi terdapat enzim yang belum mampu untuk mencerna karbohidrat. Pada usia seminggu, akibatnya bayi mengalami sembelit. Next. Selanjutnya, rumor bayi yang mengalami diare tidak boleh diberi ASI. Faktanya, bayi yang diare justru harus tetap diberi ASI karena mengandung 88% air sehingga ia tidak membutuhkan cairan lain. Penjelasannya, bila diarenya sangat berat, bayi boleh diberi cairan oralit yang diberikan dengan cangkir. Sebenarnya, bayi yang diberi ASI eksklusif hampir tidak pernah mengalami diare. ASI mengandung antibodi atau zat kekebalan imunoglobin terhadap banyak infeksi dan mengandung sel darah putih. Leukosit hidup yang membantu memerangi infeksi. ASI juga mengandung Lactobacillus bifidus yaitu bakteri yang tumbuh dalam usus halus. Untuk mencegah bakteri berbahaya tubuh dan terjadinya diare. Next. Rumor dan fakta yang berkembang terkait Castro. Rumor, haid normal lamanya 1 minggu selama sebulan sekali. Faktanya, setiap perempuan memiliki siklus haid yang berbeda-beda. Rumornya, konsumsi buah nanas saat menstruasi akan menyebabkan darah menstruasi semakin banyak. Faktanya, nanas baik dikonsumsi saat menstruasi karena mengandung zat megan yang dapat mencegah perdarahan berlebih saat menstruasi. Alasannya, nanas juga mengandung enzim bromelin yang dapat mengurangi zat kram saat menstruasi. Next. Lanjut. Rumor jerawat dapat dibersihkan dengan mengoleskan darah menstruasi di jerawat tersebut. Faktanya, darah menstruasi justru dapat menyebabkan infeksi jerawat. Cara-cara terbaik membersihkan jerawat adalah dengan air hangat dan sabun muka. Rumornya, belajar kesehatan reproduksi sama saja mempelajari pornografi. Faktanya, pornografi bukanlah sebuah alat edukasi yang benar dalam menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 4, dipersilakan. Baik, selanjutnya rumor dan fakta yang berkembang terkait KB. Rumornya, KB suntik 3 bulan dapat meningkatkan berat badan. Faktanya, kandungan yang terdapat dalam obat merangsang pengendali nafsu makan di hipotalamus. Rumornya, KB pil dapat menyebabkan kanker payudara. Faktanya, pil KB tidak menyebabkan rusaknya organ dan menimbulkan kanker. Rumornya, KB pil dapat menyebabkan rahim kering sehingga susah hamil. Faktanya, kesuburan akan segera kembali jika penggunaan KB pil dihentikan. Next. Selanjutnya, rumor pil KB membuat siklus haid tidak teratur. Faktanya, pil KB yang mengandung hormon estrogen dapat membantu siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Penjelasannya, bahkan salah satu pengobatan untuk siklus haid yang tidak teratur adalah penggunaan kontrasepsi hormonal, misalnya pil KB kombinasi. Rumornya, pil KB harus diminum di jam yang sama setiap hari. Faktanya, mengonsumsi pil KB pada jam yang sama setiap harinya memang sangat disarankan untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam mengendalikan kehamilan. Penjelasan terlebih, minum pil KB pada jam yang sama akan memudahkan Anda dan dalam mengingat rutinitas ini. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.